Shalom worship leaders, ketemu lagi dengan saya di channel Training Worship Leader. Dan di video kali ini saya ingin membahas mengenai pacaran. Ya, saya ingin memperlengkapi leader-leader bukan dari sisi skill dan materi saja, tapi saya juga ingin membagi pengalaman hidup saya dan juga membagi prinsip hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, pacaran ini sudah menjadi tren pada zaman sekarang, bahkan dari SD, anak-anak remaja sudah mulai pacaran. Kalau nggak pacaran katanya nggak keren, nggak gaul, garing, dan juga, saya kesepian kalau tidak pacaran. Nah, pacaran memang kalau sudah waktunya diperlukan untuk persiapan tunangan, lalu pernikahan. Dan biasanya seseorang sudah waktunya untuk pacaran kalau dia sudah dewasa, terutama dewasa secara rohani. Nah, pacaran sebelum waktunya atau belum dewasa, apalagi secara rohani, ada banyak efek negatif dan resiko yang menurut saya sering timbul. Dan resiko ini dari yang paling kecil sampai yang paling fatal. Nah, mari kita coba cocokkan bersama-sama yang akan saya bagikan ini, resiko-resiko pacaran sebelum dewasa. Itu sebagian adalah pengalaman pribadi saya dan juga sebagian hasil pengamatan. Mungkin ini juga sedang kalian alami dan kalian jalani saat ini. Nah, bagaimana kalau emang itu sedang terjadi? Ya, berdoalah ya, atau konsultasi sama orang tua, minta masukan, minta hikmat untuk bisa mendapatkan solusi mengenai hubungan kalian saat ini. Nah, yang pertama adalah pacaran sebelum dewasa itu sering marahan. Betul ya? Nah, sedangkan sesudah menikah, sesudah keluarga aja itu pasti ada marah gitu ya. Apalagi kita belum dewasa karena masih sama-sama egois, ingin menang sendiri, merasa paling benar tanpa dasar yang jelas, maka marahan itu akan sering terjadi. Nah, seharusnya kemarahan itu bukan untuk mempermasalahkan hal kecil, hal yang tidak jelas, dan untuk mempertahankan ego. Bukan. Seharusnya kemarahan itu untuk sesuatu yang sangat prinsip. Kita perlu marah. Bahkan kita harus marah. Ya, untuk sesuatu yang sangat prinsip. Dan setelah marahan itu, dalam hubungan yang sehat adalah terjadi rekonsiliasi, saling memaafkan, dan hubungan akan menjadi lebih baik. Seharusnya seperti itu. Tetapi ketika kita pacaran di masa yang sangat muda, terlalu muda, belum waktunya, itu kita emosi, tidak terkontrol. Karena masih sama-sama labil, masih sama-sama reaktif. Mudah untuk bereaksi, mudah untuk membalas dengan kata-kata tanpa dipikir terlebih dahulu. Bahkan ada yang mudah untuk bertindak tanpa dipikir terlebih dahulu atau kasar sama pacarnya. Ya, kasar sama pacarnya. Nah, karena sering marah dan sering ada emosi yang tidak terkontrol, ini bisa membentuk karakter dari remaja tersebut yang emosian, yang mudah marah, mudah tersinggung. Dan ini adalah bekal yang tidak baik dalam kehidupan mereka berdua. Selanjutnya, kemarahan dan emosi itu dapat merusak karakter. Ya. Karena sering ribut, apalagi ada kata-kata yang terucap itu kata-kata kasar, kata-kata makian, yang keceplosan, gak dipikir terlebih dahulu dampaknya apa, diperkatakan, maka bisa sampai ke tahap stres pacaran itu, ya, dan itu bisa merusak karakter, ya. Nah, ketika pacaran, anak remaja atau anak muda tuh sering berdebat untuk perkara remeh-temeh yang tidak jelas dan tidak berdasar. Sekali lagi, kenapa saya tahu? Karena sebagian besar adalah pengalaman saya. Dan juga saya melakukan observasi kepada anak-anak muda yang ketika saya sudah menikah, mereka konseling kepada saya. Nah, debat yang tidak berdasar dan untuk perkara yang remeh-temeh ini tidak baik untuk hubungan yang lebih lanjut. Ya, di dalam nanti berkeluarga itu tidak boleh
berdebat untuk perkara-perkara yang remeh-temeh, dan berdebat merasa saling benar sendiri tanpa dasar yang jelas. Itu tidak boleh. Semua harus didasari oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, pacaran juga membuat hubungan kita dengan orang tua dan keluarga menjadi lebih renggang. Ya, kita lebih mengutamakan pacar daripada orang tua kita, daripada keluarga kita. Kalau keluarga kita minta tolong sama kita, rasanya susah. Misalnya minta jemput, rasanya susah. Ah, hujan, ah gini, ah gitu, dan lain sebagainya. Tapi kalau pacar kita yang minta jemput, mau hujan, mau badai, mau petir, jawabannya pasti adalah langsung OTW, ya. Nah itu kadang-kadang bisa membuat hubungan renggang. Kita lebih mengutamakan pacar daripada keluarga kita. Kemudian kurang bergaul karena terlalu banyak waktu yang dihabiskan berdua dengan pacar kita. Bagi saya, dalam hidup saya pergaulan itu adalah kunci atau gerbang, bukan kunci, gerbang untuk kesuksesan. Saya selama 10 tahun di Jakarta, pekerjaan, ada bisnis, ada pelayanan saya bahkan, itu terbuka karena saya bergaul. Bahkan dalam pergaulan saya banyak mendapatkan nilai-nilai yang sangat berguna untuk kehidupan saya. Ada banyak paradigma-paradigma dalam hidup saya yang berubah ketika saya bergaul dengan orang-orang yang tepat. Nah, selanjutnya, pacaran itu mengakibatkan waktu beribadah digunakan untuk pacaran. Betul ya? Karena pacaran yang paling enak itu malam minggu katanya. Waktu pas jam ibadah yud, tapi kita lebih memilih untuk pacaran. Kemudian juga hari Minggu harusnya ke gereja, tetapi lebih memilih untuk jalan dengan pacar. Ya, biasanya kita, apalagi kita pelayan Tuhan, WL, singer, pemusik, nah ini bisa terseret dengan gaya pacar kita yang mungkin seiman, tapi dia nggak suka ke gereja, dia akan ke bawah. Apalagi yang tidak seiman, ya itu sudah pasti. Bahkan kadang-kadang dia akan ngetes, kamu sayang nggak sih sama aku? Wah, biasanya gitu ya bahasanya. Ayo kalau sayang sama aku, kita pergi jalan, gak usah ke sana, gak usah ke gereja, misalnya seperti itu ya. Nah, dan saya akan bahas mengenai pacaran yang tidak seiman di video yang selanjutnya. Nah, kemudian banyak kasus juga lebih mengutamakan pacar daripada pelayanan. Ya, sudah mulai menolak pelayanan dan bahkan akhirnya meninggalkan pelayanan karena kita lebih memilih pacar kita. Nah, kemudian pacaran sebelum waktunya juga bisa merusak konsentrasi studi. Ya, kenapa? Ya karena itu dengan marahan kita nggak konsen belajar, karena sering keluar dengan pacar kita juga akan konsentrasi studi kita itu bisa pecah karena terlalu banyak ya ribut, bisa juga terlalu cinta yang dipikirin pacarnya terus, bisa juga terlalu sering jalan, akhirnya konsentrasi studi bisa rusak ya. Banyak kok anak-anak muda yang asalnya berprestasi, ranking di kelasnya, tetapi setelah pacaran itu akhirnya merosot gitu ya peringkatnya. Bahkan kuliah pun sama gitu ya. Sudah tidak menjalani kuliah lagi dengan baik, tapi lebih mengutamakan pacaran. Nah, selanjutnya, pacaran sebelum waktunya akan bisa menimbulkan luka atau kekecewaan yang bisa merusak diri kita. Ya, misalnya diputusin tanpa sebab. Nah, misalnya juga diselingkuhin. Itu bisa menimbulkan luka dan kekecewaan. Nah, sedangkan dalam pelayanan, kita tuh nggak boleh gitu loh, ada kekecewaan dalam diri kita. Kita harus bisa maafin semua orang. Karena ini saya masuk firman Tuhan ya. Karena sebenarnya banyak dasarnya, cuman nanti saya jadi malah kayak khotbah ya. Ibrani 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Berusaha hidup damai ya.
Tidak melihat Tuhan tuh tidak melihat hadirat Tuhan. Artinya dalam pelayanan kita, ya kita tidak melihat Tuhan. Kita tidak melihat Tuhan hadir gitu. Ya karena kita misalnya lagi kecewa, lagi marah, lagi jengkel. Bagaimana sih kita bisa pelayanan dengan fokus kepada Tuhan? Ya kita fokusnya ke situ, ke kecewaan. Ya, dan akhirnya bisa merusak pelayanan kita. Kemudian juga kesedihan yang mendalam ketika putus itu. Ya saya pacaran udah berapa kali ya, lebih dari 10 kali. Dan saya sering ngalamin putus. Nah, putus itu kalau terlalu mendalam gitu ya, itu bisa berujung kepada stres, depresi. Ya, saya pernah ngalamin itu yang namanya depresi. Ya, karena diputusin, kemudian nggak lama 1 minggu kemudian pacar saya sudah jalan dengan pria lain ya, yaitu hak dia sebenarnya. Cuman ya ketika saya belum dewasa ya saya jadi marah-marah nggak jelas gitu, dan akhirnya saya stres di situ. Lumayan lama saya stres, depresi ya. Itu pusing kepala, nyut-nyutan rasanya ya. Dan saya harus minum Panadol sehari itu 2 ya. Dan di bulan-bulan akhir itu saya harus minum Panadol ekstra karena Panadol yang biasa sudah tidak mempan. Nah itu sembuhnya ketika saya akhirnya deket lagi sama cewek gitu ya. Tapi ya itu resikonya. Putus, akhirnya stres, depresi, dan gak sedikit yang akhirnya bunuh diri. Banyak sekali kasus. Ya terutama wanita ya, cewek yang lebih dirugikan gitu dalam hubungan yang tidak sehat itu. Akhirnya ya bunuh diri gitu. Aduh sayang sekali gitu loh. Sampai harus berujung seperti itu. Karena apa? Karena memaksakan diri untuk pacaran sebelum waktunya. Nah kemudian juga bisa menimbulkan trauma yang mendalam. Trauma. Orang bisa trauma, artinya apa? Nggak mau pacaran lagi. Kenapa? Karena pernah diselingkuhin. Ya, dia trauma gitu. Karena pernah diputusin sepihak. Karena pernah ditinggalkan, hilang begitu saja. Nah, ini yang paling ngeselin ya, atau dengan bahasa lain ghosting gitu. Itu, waduh, trauma. Orang bisa trauma. Banyak teman-teman saya yang umurnya udah 40 ke atas. Dan itu nggak mau punya pacar gitu. Kenapa ya? Saya nggak mau karena saya takut diselingkuhi lagi. Karena saya takut ditinggalkan, dicampakkan lah gitu ya kalau kata kasar ya. Itu sangat merugikan ketika kita harus mengalami hal itu ya. Kemudian sering terjadi memaksakan hubungan meskipun udah tahu nih nggak cocok nih. Meskipun udah tahu sering ribut, makin merusak satu sama lain. Pacaran yang dibilang toxic gitu ya, toxic relationship. Saling ya bahkan saling menghancurkan lah bisa dibilang. Udah pacaran tuh berdasarkan dendam gitu. Gue pengen ngerusak dia, si ceweknya pengen ngerusak si cowok, cowoknya pun pengen ngerusak sama-sama gitu. Tapi karena sudah terlalu lama pacaran dan susah untuk lepas, akhirnya menjalani hubungan yang semakin meracuni dan merusak satu sama lain. Nah, kenapa? Karena awalnya itu dimulainya itu ya sejak SD, SMP, SMA. Nah, kemudian pacaran yang terlalu lama ini ya akhirnya cenderung tidak puas gitu loh. Ya, menuntut terlalu banyak. Dia mulai melihat kekurangan pacarnya, mulai membanding-bandingkan dengan cowok lain atau dengan cewek lain. Kok kayaknya dia lebih cantik, lebih ganteng, lebih kaya, lebih baik, lebih perhatian. Dan ujung-ujungnya apa ya? Selingkuh. Ujungnya perselingkuhan. Nah, itu banyak sekali terjadi. Kenapa? Karena pacaran yang terlalu lama. Misalnya dari SD sudah pacaran. Kalian yang mau pacaran dari SD, coba mikir sedikit aja begini. Kamu pacaran dari SD, let's say kelas 6 lah ya. Jangan kelas 5 udah pacaran, kelas 6 lah anggap. Tujuannya apa gitu loh. Tujuan pacarannya apa? Kalian mungkin umur anggaplah 12 tahun lah. Nikah itu kan minimal umur 21. Mau pacaran 9 tahun. 9 tahun itu mau ngapain gitu loh. Belum lagi nanti ada yang kadang-kadang berpisah gara-gara pindah sekolah, pindah kota di SMP, di SMA-nya gitu ya. Atau pacaran dari SMP, dari SMA. Mau pacaran berapa tahun? 7 tahun, 6 tahun. Ya kalau menurut saya pribadi, 2 tahun itu cukup untuk pacaran. Ya. Dan kalau pacaran terlalu lama, itu akan beresiko apa? Jatuh ke dalam pergaulan bebas. Karena
tidak puas daging ini gitu, pengennya lebih. Pegangan tangan udah biasa. Dari pegangan tangan berlanjut ke rangkulan. Rangkulan berlanjut ke, ya mungkin ya tahulah ya progresnya seperti apa. Sampai akhirnya jatuh ke dalam pergaulan bebas. Dan sangat banyak ini terjadi. MBA, hamil di luar nikah. Ini sangat banyak. Dan wanita, pria yang sudah mengalami hubungan bebas itu akan cenderung ketika dia putus, punya pacar baru, akan seperti itu. Ada rasa tanda kutip ya, keinginan lagi gitu. Ya bahasanya tuh kecanduan gitu ya, ketagihan. Dia ingin seperti itu. Nah bayangkan kalau di masa muda, apalagi kita sebagai pelayan Tuhan, kita sudah hidup seperti itu. Pastilah itu tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, ada juga yang menimbulkan dendam, ya. Dendam, diselingkuhi, dan akhirnya dia bisa membunuh. Ya, kita tahu ya ada kasus yang sangat amat famous, terkenal itu kopi sianida. Ya, karena dendam, karena sakit hati, dan akhirnya terjadilah seperti itu. Nah, kemudian ini yang terakhir ya, banyak banget kayaknya. Ya karena memang banyak gitu loh, banyak efek negatifnya ketika kita pacaran sebelum waktunya, sebelum dewasa, terutama dewasa rohani. Nah, akan sering melamun setelah putus, karena teringat-ingat memori yang indah dengan mantan. Ya kalau yang indah dia ngelamun, yang buruk dia ngelamun, dia sedih, dia bisa marah gitu ya. Nah, saya pun mengalami seperti ini gitu ya. Dan saran saya atau pesan saya untuk semua leader-leader yang menonton video ini, bisa juga di-share, bisa komen, bisa ya subscribe sekalian lah ya. Berpikirlah ya dan renungkanlah, doakanlah berulang-ulang sebelum pacaran di masa remaja atau sebelum waktunya. Nah, perhitungkan jika mulai pacaran SMP saja sampai nikah butuh minimal 9 tahun. Untuk apa pacaran 9 tahun? Atau kita punya rencana pengen ganti-ganti pacar. Ada loh cowok yang seperti itu. Saya mah pacaran ya pokoknya pacaran aja. Ada resikonya. Ada konsekuensinya. Saya udah bagikan itu semua. Nah, pertimbangkan deh kalau kita mau pacaran di masa muda atau remaja sebelum dewasa. Atau kita pacaran di umur yang terlalu muda. Nah, buat saya, berumur berapa sih? Atau saya sendiri, saya punya anak 2 cewek dan 1 cowok. Saya bilang gini, sebelum kalian dewasa rohani gak boleh pacaran, ya. Sebelum umur, kalau menurut saya 19 tahun lah, baru itu mulai boleh untuk membuka hati untuk pacaran gitu ya. Dan saya akan kontrol terus, gak apa-apa saya dibilang terlalu kolot, gak apa-apa. Ya, anak saya adalah hak saya untuk mendidik dia. Ya, selama saya masih menghidupi dia. Selama saya masih membiayai dia. Yang cewek saya bilang umur 19 tahun baru kamu mulai boleh buka hati untuk pacaran, ya. Ya idealnya itu sebelum lulus kuliah 1 atau 2 tahun. Disitulah mungkin aku sudah ketemu dengan pria yang sudah punya visi misi, yang sudah punya tujuan hidup, yang mandiri ya, yang dewasa rohaninya. 19 tahun, 2 tahun sebelum lulus kuliah, ya. Dan saya sendiri punya banyak mantan, dan kalau dibilang saya menyesali gitu. Kenapa? Karena saya punya teman juga yang itu cuma punya 1 pacar dan langsung menikah. Ya, yang keuntungannya apa? Dia tidak akan punya memori-memori yang bisa saja datang tiba-tiba gitu. Ya, ketika dia sudah berkeluarga, memori itu bisa datang tiba-tiba, dan banyak kasus perselingkuhan itu terjadi ketika si pria atau wanita ini berselingkuh dengan siapa? Dengan mantannya, gitu, ya. Itu terjadi. Nah, dan juga saya menyakiti banyak orang, ya. Ada mantan saya bahkan mengutuki saya. Saya tuh mandul katanya. Tapi puji Tuhan itu kutuk yang tidak terjadi dalam hidup saya. Dan saya juga sudah minta ampun sama dia. Ketika saya tahu saya bertobat tuh, saya tahu banyak kebenaran, saya satu persatu mantan-mantan saya tuh saya
hubungi gitu. Bahkan ada satu mantan saya yang 1 bulan itu nggak bisa maafin saya, dan saya terus setiap hari saya minta maaf sama dia karena ya yang saya sebutkan di atas itu pernah saya lakukan juga gitu ya, waktu zaman saya masih belum bertobat. Yang terbaik adalah bersabar, ya, mengembangkan karakter, kepribadian, kedewasaan, kapasitas diri, dan terutama kerohanian kita, itu yang terbaik. Kalau kita sudah dewasa rohani, ya, saya sangat yakin bahwa ketika pacaran, poin-poin yang saya sebutkan itu akan diminimalisir dan akan sedikit terjadi. Dan juga percaya gitu loh, kalau emang udah waktunya, kalau kita sudah siap untuk punya pacar, saya bilang gini, nggak usah nyari. Tuhan sendiri akan bisa mempertemukan kita dengan pasangan hidup kita. Toh pasangan hidup kita ini sudah ada saat ini di dunia ini. Sudah ada. Cuma di mana nggak tahu, kapan bertemunya nggak tahu. Jadi tidak usah kita hunting gitu ya. Oh, terus menerus kita approach gitu ya. Si ini, si ini, si ini, si ini. Jangan, udah kita itu aja yang saya bilang tadi. Sabar, kembangkan karakter, kepribadian, penuhi diri kita dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Ya, saya mengalami juga ketika saya sudah siap itu, banyak, ya nggak banyak sih ya, ada beberapa orang yang bahkan memperkenalkan saya gitu, entah dengan keluarganya, entah dengan temannya, karena mereka melihat, oh ini si Hiram ini rasa-rasanya udah waktunya untuk punya pacar gitu. Dan mereka memperkenalkan saya gitu. Mereka punya confident, keyakinan melihat, oh ini pribadi yang udah siap untuk pacaran. Nah, apalagi Tuhan. Tuhan pasti akan sangat bisa untuk mempertemukan kita dengan pasangan hidup kita. Yang kita butuhkan di saat remaja, di saat muda, itu bukan pacaran kalau menurut saya. Yang kita butuhkan adalah komunitas yang sehat, ya, komunitas youth yang sehat, komunitas gereja yang sehat, komunitas pelayanan yang sehat, sahabat-sahabat yang bisa, ya sahabat tanda kutip ya, jangan sahabat yang kakak adik cowok cewek, omong kosong itu mah. Jangan sahabatan yang cewek sama cowok, itu nggak ada itu. Ujung-ujungnya juga sama-sama ditembak juga, sama-sama pacaran juga ya, saya juga gitu dulu sih. Dan keluarga yang baik, yang rukun, jalin komunikasi sama mama, sama papa. Kalau kita butuh cewek, pengen butuh sentuhan, pelukan, minta sama papa kita, nggak apa-apa lah. Umur 16 tahun, kenapa masih dipeluk sama papanya, nggak ada masalah. Ya, cowok juga butuh sentuhan, butuh kasih sayang, butuh pelukan, minta sama mamanya. Peluk mamanya 15 tahun, nggak ada masalah kalau menurut saya. Saya aja saya kuliah aja, saya masih peluk mama papa saya. Saya masih cium mereka kalau saya pulang dari jauh. Nggak ada masalah gitu ya. Nah, sabar dan terus bertanya kepada Tuhan. Andalkan Tuhan untuk mendapatkan pasangan hidup yang terbaik ya, atau pacar yang terbaik ya. Oke, itu yang saya bisa bagikan buat leader-leader semua. Jangan lupa tonton video-video saya yang selain, dan juga like, comment, share, subscribe. Shalom, worship leaders.